Pandemi COVID-19 memberikan pukulan yang telak bagi ekonomi masyarakat. Beragam langkah pemerintah telah dilakukan untuk membantu masyarakat. Namun, Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial pada tahun 2020 tega melakukan korupsi. Yang dikorupsi adalah bantuan sosial untuk masyarakat Indonesia. Padahal, bantuan ini sangat dibutuhkan di tengah pandemi. Atas kejahatannya ini, mantan Mensos dan juga mantan politikus PDIP ini dituntut hukuman 11 tahun penjara oleh JPU. Berharap bebas dalam perkara korupsi bansos, Juliari Batubara, saya ingin akhiri penderitaan. Mohon maaf, yang menderita bukan cuma Bapak, rakyat juga. Cuma bedanya Bapak menderita karena di dalam, kita menderita karena dipotong ceban. Emang sih Pak cuma ceban, tapi kalau dikumpulin dari ceban pertama ternyata nyampe loh Pak, jadi 17M. M-nya itu miliar Pak, bukan monyet. 17M kalau misalkan kita pakai buat beli paket bansos, kucing liar di jalanan juga dapat. Gara-gara dipotong ceban Pak, sarden saya jadi ngelawan Pak. Sarden saya pas waktu masuk ke dalam minyak, dia bukannya matang Pak, malah berenang. Berenangnya gaya bebas lagi Pak. Tapi ingat Pak, yang bebas sarden bukan Bapak. Mantan Mensos dan juga mantan politikus PDIP ini dituntut hukuman 11 tahun penjara oleh JPU pada 29 Juli 2021. Tuntutan ini tentu saja dinilai masih kurang oleh sejumlah masyarakat. Seharusnya Juliari bisa dituntut hukuman maksimal. Penjatuhan hukuman yang maksimal terhadap Juliari Batubara sudah sepatutnya dilakukan, mengingat ada banyak korban bansos yang haknya dilanggar di tengah pandemi COVID-19 akibat praktik korupsi ini. Kedepannya, vonis maksimal tersebut diharapkan berdaya cegah terhadap potensi terjadinya kasus serupa, terutama di tengah kondisi pandemi, ujar Kurnia Ramadana, peneliti ICW. Pada 9 Agustus 2021, Juliari kembali menjalankan persidangan dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan dirinya. Dalam pledoi dirinya meminta majelis hakim meminta vonis bebas atas korupsi yang dirinya lakukan. Juliari merasa jika dirinya dan keluarga sudah cukup mendapat hukuman dan cacian selama ini. Akhirilah penderitaan kami ini dengan membebaskan saya dari segala dakwaan. Putusan majelis yang mulia akan teramat besar dampaknya bagi keluarga saya, terutama anak-anak saya yang masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan peran saya sebagai ayah mereka. Tidak hanya dipermalukan, tapi juga dihujat untuk sesuatu yang mereka tidak mengerti, ujar Juliari Batubara terdakwa korupsi bansos. Dalam pledoinya juga, dirinya meminta maaf kepada partai pengusung dirinya yakni PDIP. Saya harus menyampaikan permohonan maaf secara tulus dan penuh penyesalan. Saya sadar bahwa sejak perkara ini muncul, badai hujatan dan cacian datang silih berganti ditujukan pada PDIP. Sebelumnya, JPU KPK menyebut Juliari dinilai terbukti menerima suap 32,482 miliar rupiah dari 109 perusahaan penyedia bansos sembako COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Uang suap itu diterima dari sejumlah pihak, yaitu 1,28 miliar rupiah dari Hari Fansida Buke, 1,95 miliar rupiah dari Ardian Iskandar M, dan 29,25 miliar rupiah dari beberapa vendor bansos COVID-19 lainnya. Sudah korupsi banyak di tengah pandemi COVID-19, tapi minta divonis bebas. Kacau! Berharap bebas dalam perkara korupsi bansos, Juliari Batubara, saya ingin akhiri penderitaan. Mohon maaf, yang menderita bukan cuma Bapak, rakyat juga. Cuma bedanya Bapak menderita karena di dalam, kita menderita karena dipotong ceban. Emang sih Pak cuma ceban, tapi kalau dikumpulin dari ceban pertama ternyata nyampe loh Pak, jadi 17M. M-nya itu miliar Pak, bukan monyet. 17M kalau misalkan kita pakai buat beli paket bansos, kucing liar di jalanan juga dapat. Gara-gara dipotong ceban Pak, sarden saya jadi ngelawan Pak. Sarden saya pas waktu masuk ke dalam minyak, dia bukannya matang Pak, malah berenang. Berenangnya gaya bebas lagi Pak. Tapi ingat Pak, yang bebas sarden bukan Bapak. Bebas. Menghirup udara segar. Ada tukang bakso. Beli kapan lagi kita beli bakso pakai walkie talkie?